Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa berjumpa pada hari ini. Yang tujuan utama kita yaitu untuk memenuhi panggilan kita sebagai manusia biasa, yaitu menuntut ilmu. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, coba dicek kelas kita apakah masih ada yang kotor. Sudah tidak ada, Bu. Meja sama kursinya itu tolong dikondisikan biar rapi dan kita semangat dalam belajar ya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doanya? Saya, Bu. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mohon disimak baik-baik. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua? Tadi kalau hadir semua, nggak Ibu panggil namanya satu persatu lagi ya. Alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Sekarang Ibu minta kepada kalian hentikan sejenak aktivitas kita pada hari ini, kemudian fokus semua ke depan, akan mendengarkan musik mindfulness, yaitu teknik stop, di mana di sini akan mengelola emosi kita sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini ya. Semoga melalui musik ini kita bisa merasakan. Nah, ikuti apa-apa dari Ibu ya. Baiklah, anak-anak, dengarkan musik yang ada di kelas kalian. Resapi, cermati lagu yang kalian dengar. Pejamkan mata kalian. Ikuti instruksi Ibu ya. Pejamkan mata kalian. Bayangkan sesuatu yang indah yang kalian alami. Suara lagu yang kalian dengar, resapi baik-baik. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Keluarkan secara pelan-pelan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Keluarkan secara pelan-pelan melalui mulut. Angkat kedua tangan kalian. Angkat kedua tangan kalian. Turunkan dengan pelan. Angkat kedua tangan kalian. Sembari tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Keluarkan secara pelan-pelan melalui mulut. Bayangkan tadi ketika kalian berangkat dari sekolah bersama dengan ibu atau ayah kalian, atau momen kalian dibesuk oleh orang tua kalian. Nikmati kebersamaan kalian bersama mereka. Saat kalian dibesuk, rasakan kasih sayang mereka kepada kalian. Dan bayangkan pengorbanan mereka untuk kalian, agar kalian bisa jadi anak yang sukses.
Bayangkan apa yang harus kalian lakukan sebagai anak. Terus dalami, nikmati musiknya, tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, keluarkan secara pelan-pelan melalui mulut. Buka mata kalian pelan-pelan sambil tarik nafas. Hembuskan dari hidung secara perlahan. Amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan kalian. Sudah? Alhamdulillah ya. Baik, apa yang kalian rasakan ketika tadi mendengar musik tadi? Hah? Senang? Sedih. Senang, sedih. Nah, kalau begitu ibu akan membagikan kartu. Ini ada kartu. Di kartu ini ada how do you feel about today lesson? Ya. Apa yang kamu rasakan terhadap pembelajaran yang tadi ada di hadapan kalian, yaitu mendengar musik. Nanti kalian pilih, boleh pilih confused atau bingung, not sure, tidak yakin, oke. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Yang meja ini kumpulkan terus ke depan sama kawan, biar nanti kawan yang kasih. Udah? Sertakan alasannya ya. Kalau sedih, kenapa sedih? Kalau senang, kalau tenang, kenapa tenang? Seperti itu. Udah? Boleh dibaca ya? Jangan Bu. Ya apa-apa, nggak dibaca namanya ya. Ini ada sedih karena mengingat orang tua yang mana mereka sangat tulus menjaga dan merawat aku dari kecil hingga sekarang. Tetapi rindu belum bisa balas jasa mereka, hanya bisa membalas dengan doa. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kawan kita ya. Semoga dengan semangat memikirkan orang tua, tidak putus semangat kita dalam belajar. Nah, sudah siap dikumpulkan semua ya? Waktu tadi cuma 3 menit ya. Baiklah, alhamdulillah ini sudah dapat semua itu perasaan kalian. Gimana perasaannya? Meninggalkan yang tadi untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Gimana semangatnya? Masih semangat? Masih. Bagaimana semangat kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Siap belajar ya? Siap. Baiklah. Sebelum mengawali pembelajaran kita, Ibu mau mengingatkan akan kesepakatan kelas kita ya. Apa saja kesepakatan kelas kita? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Apa lagi? Sopan. Sopan. Apa lagi? Saling tolong menolong. Apa lagi? Disiplin. Iya, disiplin. Apa lagi? Menghargai sesama. Iya, menghargai sesama. Ya, apa lagi? Ada yang lagi? Ada yang ingin mau ditambahkan? Menjaga pelajaran. Iya, kita rasa cukup ya. Berarti ingat tanggung jawab. Berarti kita tanggung jawab. Nanti ketika ada tugas dan lain sebagainya, kita harus melaksanakan dengan sepenuh hati. Karena ini merupakan adalah
Tanggung jawab sebagai kesepakatan kita. Baiklah. Untuk pelajaran kita minggu lalu, masih ada yang ingat apa? Demokrasi. Iya, demokrasi di dalam Islam. Demokrasi di dalam Islam. Sebagaimana informasi ibu sebelumnya, apa yang akan kita pelajari minggu ini? Saling menasihati dengan santun. Iya, saling menasehati dengan santun. Kira-kira apa hubungan demokrasi dalam Islam dengan menasehati dengan santun? Kata lain demokrasi dalam Islam yaitu musyawarah. Jadi setiap dalam musyawarah harus dituntut saling menasihati dengan santun agar demokrasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa kaitannya antara demokrasi dengan saling menasehati? Ada? Tadi kawan sudah menyebutkan bahwasanya bentuk lain daripada demokrasi adalah musyawarah kalau di dalam Islam. Bahkan demokrasi di Indonesia kita lihat saat ini ada dalam bentuk demo dan lain sebagainya. Nah, di situ sangat membutuhkan yang namanya saling menasehati. Iya, baiklah. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa? Saling menasihati dengan santun. Iya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, materi kita pada hari ini yaitu saling menasehati dengan santun sebagai implementasi daripada Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Ya. Bagaimana kita tahu kita sebagai manusia adalah kodrat kita manusia adalah lupa. Akan tetapi kita dianjurkan untuk terus saling menasihati dengan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan utama kita pada hari ini. Tujuan utama kita belajar adalah untuk memperbaiki diri supaya selalu bisa menjadi yang terbaik meskipun kadang ada kesalahan dan kesilapan. Berarti kita tetap saling menasihati dengan santun. Baiklah. Sebelum Ibu lanjut ke PPT Ibu mau mengetes kalian dulu tentang pemahaman kalian saling menasehati dengan santun. Nah, ini apa? Ini adalah spidol. Spidol ini akan berjalan di hadapan kalian. Ibu hitung 1 sampai 10. Di mana spidol itu berhenti, dialah yang harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Sepakat? Iya. Enggak apa-apa. Benar salah di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Intinya di sini kita sama-sama belajar. Jawab apa aja yang bisa, ya. Baiklah, Ibu hitung 1 sampai 10 ya. Dari Haskia dulu. Kasih ke kawan Haskia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar di sini sama-sama ya. Baiklah, yang ingin Ibu tanyakan, kenapa kita harus saling menasihati dengan santun? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kawan kita. Baiklah, Ibu hitung lagi ya. Kita main lagi atau cukup? Cukup ya. Baiklah, sekarang coba perhatikan ke depan. Nah, ini dia. Saling menasehati dengan santun. Kajian Quran surah Al-Luqman ayat 13-14 tentang saling menasehati dengan santun. Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui penggunaan media belajar, buku ajar, PPT, video, kalian
tentang saling menasihati dengan santun. Kemudian kalian juga diharapkan melalui metode diskusi bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk mengidentifikasi tajwid Quran Surah Al-Luqman sesuai dengan kaidahnya dan memahami kandungan di dalam Quran Surah Al-Luqman tentang saling menasihati dengan santun. Nah, kemudian kalian juga diharapkan mampu menyajikan LKPD tentang sikap saling menasihati dengan santun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Luqman dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, next. Nah, ini dia pengertian saling menasihati dengan santun. Apa itu saling menasihati dengan santun? Saling menaati kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Iya, benar sekali. Saling menasihati dengan santun adalah menasihati satu sama lain supaya menaati akan kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Rupanya dalam menasihati juga dibutuhkan kesabaran, sehingga karena saling menasihati adalah anjuran yang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran. Nah, saling menasihati juga merupakan kegiatan menyampaikan nasihat melalui lisan. Nah, di sini juga diperlukan yang namanya apa? Syaja'ah. Pernah dengar kata syaja'ah? Keberanian dalam menyampaikan. Ketika kita berani menyampaikan nasihat, itu kita termasuk orang-orang pilihan. Nah, ini dia. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat gambar ini? Terharu, apa lagi? Senang, bahagia ketika melihat lingkungan kita harmonis, nyaman, ya. Nah, ini. Nah, apa perasaan kalian ketika melihat gambar tersebut? Takut. Iya. Tetapi di samping takut, ketika misalnya adik kita suka berantem dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Menasehatinya. Iya, menasehatinya. Tadi sudah Ibu sampaikan yang bahwasanya kita sebagai manusia biasa adalah sering lupa akan sesuatu. Namun walaupun demikian, kita tetap harus saling menasihati, karena pada dasarnya saling menasihati adalah energi hati. Apa yang terjadi ketika seseorang baik, orang-orang yang baik? Apa yang akan terjadi ketika ada satu orang yang baik tidak pernah lagi menimba ilmu, tidak pernah mendengarkan kebaikan? Apa yang akan terjadi? Ada? Coba tunjuk tangan. Misalnya orang tersebut baik, dia tidak pernah mengaji, tidak pernah sekolah, putus semua nasihat putus di dia. Apa yang akan terjadi? Iya, hatinya akan mati. Makanya nasihat itu adalah dikatakan sebagai energi hati. Ya. Nah, ini dia. Mengapa nasihat diperlukan oleh setiap manusia? Karena itu tadi, karena nasihat merupakan energi hati. Jadi setiap kita memerlukan yang namanya nasihat. Ya. Kemudian jika kemungkaran terjadi di hadapan mata kita, apa yang harus kita lakukan? Iya, menasehatinya dengan
santun supaya tidak ada terjadinya Pertengkaran. pertengkaran, kesalahpahaman dan lain sebagainya. Ketika itu kita laksanakan, insya Allah dunia akan damai. Namun di sekitaran kita, menurut pandangan mata kalian, lebih banyak mana sekarang? Kemungkaran atau kepatuhan? Banyak kemungkaran. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu dia. Hari ini kita memakai metode pembelajaran problem based learning, di mana di sini kita akan mengupas kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ya, kenapa? Padahal kita meyakini Al-Quran, meyakini aturan agama kita, ya. Tetapi kenapa itu juga bisa kita lakukan? Masih kita lakukan dengan tidak saling menasihati dengan santun, bahkan emosi kita kedepankan. Nah, ini dia. Nah, mari mengkaji Al-Quran lebih mendalam agar hidup menjadi indah dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia. Quran surah Al-Luqman ayat 13. Siapa satu orang yang mau membacanya? Boleh? Siapa? Boleh. Coba deh baca Quran surah Al-Luqman. Bismillah, jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la-dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana bil walidayni hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li walidayni ilayya al-masir. Iya, bagus sekali ya suara Wilda ya. Tepuk tangan untuk Wilda. Sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza simak baik-baik panjang pendeknya ya, karena nanti di LKPD kita nanti harus membaca ayat. Simak baik-baik panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la-dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Dah, di mana yang dibahas di dalam Quran surah Al-Luqman? Coba bacakan satu orang. Apa yang dibahas dalam Quran surah Al-Luqman? Yang besar nih suaranya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Iya, apa inti daripada apa yang telah disampaikan oleh seorang Luqman kepada anaknya adalah nasihat. Nah, lihatkan video bagaimana pembacaan tajwid yang benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan ada presentasi. Di dalam presentasi ini, ketika kalian sudah presentasi, akan ada sesi tanya jawab. Akan ada sesi tanya jawab. Nanti kelompok yang presentasi mempersilahkan kelompok mendengar untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kelompok yang presentasi harus menjawab pertanyaan dari penanya. Harus dijawab. Masalah tidak bisa itu tidak apa-apa. Yang penting dijawab dulu. Ya, nanti karena kita ini belajar. Di situ ada petunjuk. Di soal yang pertama, kalian nanti diharuskan untuk satu orang membaca ayat, kemudian satu orang lagi menjelaskan tajwid, dan yang nomor 3, kalian boleh memilih menjelaskan kandungan ayatnya dalam bentuk puisi, dalam bentuk percakapan, atau dalam kesimpulan biasa saja. Waktunya 30 menit. Ini di sini yang baca ayat nanti siapa? Yang baca ayat Wilda. Yang baca tajwid, yang menjelaskan tajwid siapa? Dahlia. Kekompakan tim itu adalah nilai yang paling besar, ya. Ya. Udah siap semua? Nah, kalau sudah siap, kelompok mana yang mau tampil duluan? Nanti kelompok 3 yang tampil duluan. Yuk, semangat. Wilda, beri semangat untuk kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya ketua kelompok Linda Hasanah, dan anggota kelompok kami Nur Asmita, Adita Pamira, Unida, dan Mulia Nenda. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai ketua akan membacakan ayat kajian surah Luqman ayat 31 ayat 13 sampai 14. Simak baik-baik nih, ya. Tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la-zulmun 'adzim. Wa wasaynal insana bil walidayni hamalatu ummuhu wahnan
dan merawatnya dengan penuh kasih. Nasihat harus disampaikan dengan baik, mempermudah dan Sesi pertanyaan sudah dibuka. Ada yang ingin bertanya? ada. Nah, silakan. Perkenalkan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan saling menasihati? Nasihat harus disampaikan dengan baik, mempermudah dan tidak menyulitkan, menghormatkan dan menunjukkan, menghargai perbedaan, toleran dan tidak menghina pada orang lain. Tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan saling menasihati? Jawabannya apa tadi? Sekali lagi. Nasihat harus disampaikan dengan baik, mempermudah dan tidak menyulitkan, mengecewakan dan menunjukkan, menghargai perbedaan, toleran dan tidak menghina pada orang lain. Iya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Dan berarti pertanyaan tadi ada 2, sudah benar dijawab oleh kelompok 3. Bagaimana cara menasihati dengan benar? Yaitu dengan santun dan memiliki adab-adab yang seharusnya, seperti mendekati lebih dulu, kan, supaya ketika menasihati tidak panjang lebar, melihat sikon dan situa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai Ketua Kelompok Isya Fitri, anggota saya Kira Madani, Fitria Askia. Kami akan menjelaskan kesimpulan akhir dalam bentuk puisi dan nasihat kebisingan dunia. Luqman menasehati putranya, jangan sekutukan Allah. Ingat, Dia pencipta segalanya. 3 nasihat terpenting: berbakti kepada ibu dan ayah di tangan kasih sayang. Surga terletak di bawah telapak kaki mereka. Bimbingan penuh makna dalam tahap langkah dan tutur. Ketahuilah, hidup ini sementara, akhirat tujuan yang abadi dan luhur. Mari kita renungi petuah ini, dalam hati terpatri selamanya dengan iman dan akhlak mulia, menjadi cahaya dalam kegelapan dunia. Nah, tangan ya untuk kelompok 1 ya, kelompok 2 ya. Sekarang buka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin ditanya? Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Untuk kelompok 2 menyampaikan pantun ya. Iya, menyampaikan puisi. Nah, puisi yang disampaikan tadi itu sudah sangat luar biasa. Berkenaan dengan Quran surah Al-Luqman yang menyuruh kita ataupun menganjurkan kita untuk berbuat yang baik berupa nasihat. Untuk kelompok 3, kelompok 1 ya. Kelompok 1 juga luar biasa sekali, sudah membuat yang namanya percakapan. Berarti sudah tahu bagaimana praktek dalam menasehati itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dari pembelajaran kita tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Apa yang bisa kalian ambil pada hari ini? Coba nih, Lisna. Apa? Yang besar, tunjukkan semangatnya. Dah
kehidupan sehari-hari itu diperlukan. Iya. Menasehat dalam kehidupan sehari-hari itu sangat diperlukan. Yang lain ada Dahlia? Apa yang Dahlia pelajari hari ini? Menasihati seseorang itu sangat penting sekali ya. Intinya dalam kehidupan manusia tidak pernah luput daripada kesalahan. Oleh karena itu kesalahan tersebut harus selalu diperbaiki dengan kebaikan. Harus selalu ditutupi dengan kebaikan. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah berbuat salah kecuali satu orang, yaitu Rasulullah. Oleh karena itu setiap kesalahan yang kita perbuat harus kita barengi dengan yang namanya taubat. Ketika melihat seseorang lain berbuat salah, maka jangan pernah menegurnya dengan kemarahan, akan tetapi tegurlah ia dengan penuh kelembutan. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah apa? Tujuan hidup di dunia? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup di dunia ini saling menjaga keharmonisan dan kasih sayang. Sehingga apa yang kita dapat hari ini bisa kita terus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ini ada tes. Ada 4 pertanyaan. Tulis nama kalian. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit ya. Dikumpulkan dalam 5 menit ya. Ada 4 soal, 1 soal bernilai 25, berarti 4 soal kalau benar semua dapat 100. Pembelajaran kita pada hari ini sudah kita padahi pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Bagaimana? Senang hari ini? Senang. Alhamdulillah. Kalau ada yang ingin nulis boleh juga, nggak usah ditulis nama. Apa yang mau perbaikan pembelajaran kita untuk minggu depan. Jadi minggu depan, untuk informasi minggu depan kita akan belajar masih dengan tema saling menasihati dengan santun menurut hadis Rasulullah SAW, kemudian hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, intinya terus menjadi diri pribadi yang baik agar kita dicintai dan disayangi oleh banyak orang. Terus jangan lupa belajar, jangan lupa bersyukur karena hidup di dunia hanya sementara. Baiklah, Ibu akhiri, kita tutup dengan selawat ya. Sebelum kita tutup dengan selawat, Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.